Pemirsa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung menggelar sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian. Sidang perdana digelar secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Dadi Rahmadi yang digelar secara virtual. Jaksa penuntut umum mendakwa Alvin Andrian dengan pasal berlapis, yakni pasal upaya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, serta membawa senjata tajam tanpa hak di muka umum. Dakwaan yang telah dibacakan, dakwa dan kuasanya sudah mengerti. Namun kuasa hukum terdakwa menyebut dakwaan jaksa kurang tepat lantaran terdakwa beraksi secara spontan dan tidak direncanakan. Apakah nanti terbukti? Ya. Apakah nanti yang hanya terbukti nanti ada penganiayaan biasa ya? Ya. Kita nggak pernah ada mengenal istilah penganiayaan ringan sebenarnya ya. Bukan penganiayaan berat setidak-tidaknya begitu ya. Dan juga mungkin ada pasal-pasal lain yang terbukti ya, kita akan lihat di persidangan nanti. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Terdakwa kemudian dibawa kembali ke ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber ini terjadi pada pertengahan September lalu. Syekh Ali Jaber ditusuk saat berceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Syekh Ali Jaber terluka pada bagian atas tangan kanannya. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Sidang perdana kasus penganiayaan rombongan pengendara Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter terhadap 2 prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukit Tinggi. Namun sidang digelar tertutup karena terdakwa masih di bawah umur. Kamis siang, tersangka BS pelajar berusia 16 tahun menjalani sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukit Tinggi. Terdakwa BS berperan dalam kasus penganiayaan 2 prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terdakwa adalah tersangka yang ditetapkan polisi paling awal. 1 dari 5 tersangka yaitu terdakwa BS disidang lebih awal karena berkas kasus penganiayaannya sudah lengkap. Selain menghadirkan terdakwa, jaksa penuntut umum juga menghadirkan kedua korban, saksi-saksi dan barang bukti. Hari ini insya Allah akan kita mulai persidangan baca dakwaan. Nanti kita lihat perkembangan apakah ada eksepsi atau semacam. Yang penting bagi kita adalah proses penanganan perkara pidana anak itu waktunya sangat terbatas. Kita berpacu dengan waktu dan ini akan menjadi perhatian kita. Sebelumnya 5 pengendara motor besar moge Harley Davidson Owner Group atau HOG Siliwangi Bandung Chapter menganiaya 2 prajurit TNI Intel Kodim 0304 Agam akibat tidak terima ditegur. Penganiayaan terjadi di Simpang Tarok, Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Tarok, Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi pada Jumat 30 Oktober 2020. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Musisi IGD Ari Astina alias Jering, SID, divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jering masih pikir-pikir menentukan sikap untuk banding atas vonis ini atau tidak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin Ida Ayu Atnyana Dewi menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada musisi IGD Ari Astina alias Jering SID atas kasus ujaran kebencian. Jering juga didenda 10 juta rupiah dengan ketentuan diganti kurungan 1 bulan jika tidak dibayar. Istri Jering, Nora Alexandra, yang turut hadir di persidangan tidak dapat menutupi kesedihannya mendengar putusan yang dibacakan hakim. Usai sidang, Jering belum menentukan sikap untuk banding atas vonis ini atau tidak. Dirinya memiliki waktu 7 hari untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ekspresi Jering kan sudah jelas ya, bahwa Jering kecewa dengan putusan ini. Itu sudah jelas. Jadi, tapi kita akan meresponnya dengan cermat. Oleh karena itu, tadi Jering menyatakan setelah berkonsultasi dengan kami akan menggunakan waktu berpikir 7 hari. Sama seperti jaksa. Sementara itu, ayah Jering, Iwayan Arjono, mengaku menerima vonis tersebut. Namun dirinya masih berharap adanya keadilan yang sebenarnya untuk putranya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.
Pedagang kaki lima di Tanah Abang panik saat ditertibkan karena berpotensi membuat kerumunan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.